Dan untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan politisi Partai Gelora Fahri Hamzah dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Ray terlebih dahulu. Pernyataan soal menjatuhkan presiden ini kan menuai kontroversi, bahkan banyak yang menilai sebagai upaya makar. Lantas, apa sebetulnya yang dimaksud oleh Saiful Mujani ini? Apa pidato utuhnya, Pak Ray? Ya, kalau utuhnya saya kira semuanya sudah mendengarnya, sudah melihatnya, dan sudah menyimaknya. Jadi saya tidak perlu lagi sampaikan. Cuman mungkin perlu saya sampaikan urutan dari pidato itu sebetulnya. Jadi pidato-pidato itu dimulai dari Prof. Sukidi yang menggambarkan secara umum situasi bangsa dan negara kita. Lalu ditimpali oleh Romo yang melihat dari aspek moralitas berdemokrasi. Lalu kemudian muncul saudara Islam yang menyebut bahwa udah sampai pada menyebut dan menegaskan nampaknya perubahannya harus segera dilakukan, kira-kira gitu. Nah, keempat, lalu muncullah saudara Ferry Amsari yang mencoba menjelaskannya dari aspek hukum tata negara, dan kemudian kira-kira seperti disimpulkan oleh Pak Saiful Mujani. Saiful Mujani kan seperti yang kita dengar dalam pidato. Nah, kalau itu dianggap makar, ya silakan aja. Oke. Kalau yang menganggap makar, nah kalau yang menganggap makar itu Bung Fahri atau teman-temannya, ya biarin aja lah, kan itu bagian dari diskusi kita, wacana kita dari dulu. Baik. Kecuali kemudian yang menganggap makar itu adalah presiden sendiri. Baru deh kita akan dengar kelanjutannya seperti apa. Baik, Pak Fahri, tanggapan Anda seperti apa terkait pernyataan ini? Ya, saya kira tadi Pak Saiful yang akan hadir, tapi Bung Ray ini kan kawan kita, kawan berjuang lama, dan saya kira tadi beliau sudah menyebutkan bahwa perbedaan pendapat itu biasa, dan saya kira itulah indahnya tradisi kita sekarang ini, karena kita memfasilitasi perbedaan pendapat. Cuman sayang halal bihalanya nggak ngundang saya aja itu Bung Ray dan kawan-kawan. Memang tidak. Ya akhirnya Anda cuma sepihak kan. Anda kan juga harus punya tradisi mendengar suara yang berbeda. Tapi begini, saya punya masalah dengan teman-teman ini. Ada 3 lah paling tidak yang saya baca. Itu pertama, itu salah konsep. Maksudnya gini, kita ini berbicara tentang demokrasi yang kita perjuangkan bersama-sama. Dan kalau kita berbicara tentang demokrasi yang kita perjuangkan bersama-sama, maka seluruh energi kita sekarang kita pakai untuk mempertahankan demokrasi kita dan mengupayakan agar seluruhnya berjalan pada jalur yang konstitusional. Sebab hanya itu yang bisa membuat kita sama. Tahun 98 saja, waktu kita berdebat, bagaimana agar ekstra konstitusional itu menang, itu rumit. Kecuali karena kemudian kita tahu bahwa rezim pada waktu itu memang mengalami kebangkrutan moral, barulah itu bisa terjadi. Tetapi itu lama, karena berkuasanya itu lebih dari 30 tahun. Sementara sekarang kita ada dalam schedule demokrasi. Jadi seharusnya kita ini berbicara dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dalam kerangka itulah kita berdebat dan berbeda pendapat. Dan itu yang asik kalau itu kita pertahankan. Kalau kita asik sendiri dengan pikiran kita dan nggak mau mendengar orang lain dan tidak mau menyepakati apa yang sudah kita sepakati, saya kira itu ada problem kekeliruan secara konseptual. Yang kedua, kesalahan juga ada di figurnya. Pak Saiful kan sebenarnya seorang akademisi yang kita tahu harusnya mengerti ini persoalan, bahwa sebagai akademisi dia harus mengembrace sistem. Dia harus mau mendorong orang supaya bergerak dan berkegiatan dalam sistem.
Kalau kita punya kritik kepada sistemnya dalam satu sistem demokrasi, bagian dari sistem itu bukan cuma presiden. Presiden hanya salah satu bagian dari sistem. Maka seluruhnya harus kita lakukan otokritik. Dan kemudian kita melakukan dialog, ya kan, kita bertemu dengan parlemen dan berdebat paling tidak antara masyarakat sipil dulu supaya kita bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan disederhanakan, karena saya bisa membantah penyederhanaan dilakukan oleh teman-teman. Nah, yang ketiga saya kira kesalahan tempat dan waktu ya. Menurut saya gini, ada waktunya kita menjadi partisan politik, terutama teman-teman akademisi. Saya suka mengkritik bahwa pada momen-momen ketika sebenarnya yang kita perlukan adalah gerakan positif untuk mendukung pemerintahan yang baru saja terbentuk. Memang pemerintahan ini ada perbedaan dengan gaya-gaya pemerintahan sebelumnya. Pak Prabowo ini adalah satu mungkin faktor yang unik juga dalam politik kita. Dia mendirikan partai politik, dia berjuang 4 kali kalah, dan dia sabar dengan kekalahan itu, dan sekarang baru dia mulai memimpin dengan begitu banyak langkah-langkah yang dilihat oleh sebagian orang dan menjadi sumber kekecewaan. Pemotongan anggaran. Dia berprinsip bahwa anggaran itu harus masuk ke masyarakat, jangan terlalu banyak dipakai operasional oleh lembaga negara, karena itu dia memotong anggaran bagi operasional lembaga negara dan disiapkan program yang langsung untuk rakyat. Secara teoritis mungkin banyak yang nggak setuju dengan ini, tapi kita harus kritik. Pada waktunya kalau kita mau partisan ikut menjadi anggota partai politik atau menjadi kubu dalam politik, memang ada waktunya, yaitu waktu 5 tahun sekali yang kita sepakati. Tapi kalau berbicara pergantian pemerintahan di tengah jalan, saya kira itu ada kekeliruan tempat dan waktu. Saya kira itu masalahnya gitu. Baik, Pak Rey, silakan ditanggapi. Apa yang mau ditanggapi? Baik. Apa yang mau ditanggapi? Itu kan soal perspektif. Bung Fahri karena udah di dalam merasa semua demokratik, gitu loh kira-kira. Dan itu lazim, semuanya kan selalu hukum sejarahnya begitu. Siapa yang berkuasa, ikut berkuasa, dia menganggap demokratik. Sebab Bung Fahri dulu kan menjatuhkan Soeharto, karena Bung Fahri di luar dan menganggap Soeharto nggak demokratik. Gitu. Padahal Soeharto menganggap inilah demokrasi Pancasila. Nah, itu hukum alam di demokrasi aja. Nggak perlu panjang lebar Bung Fahri menjelaskannya, untuk tidak perlu ditanggapi juga. Makanya saya mengatakan, kalau Bung Fahri yang ngomong, ya kan, atau staf ahli presiden yang ngomong, udahlah, biarkan aja gitu. Justru bagus untuk menaikkan kembali isu soal apa yang disebut dengan makar. Ya. Tapi kalau ini merentetan dari berbagai ucapan presiden, pertama kan sebelumnya presiden mengatakan adanya anti-anti asing, ya. Lalu para pengamat itu ditertibkan gitu. Lalu ada penyiraman terhadap aktivis Andre Yunus. Lalu ada penangkapan terhadap ribuan aktivis di bulan Agustus, dan sekarang sebagiannya sudah sedang melakukan proses peradilan gitu ya. Lalu sekarang meningkat ke istilah makar. Nah, ini jadi concern kita. Ini yang harus kita diskusikan secara kuat gitu. Ya, tapi kalau Bung Fahri yang ngomong, staf ahli yang ngomong, ya kita menganggapnya ya begitulah watak orang yang sedang berkuasa gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, yang bagi saya sendiri loh yang agak terkejut, istilah makar itu datang dari anak-anak muda di lingkaran Pak Prabowo. Makanya bagi pertanyaan saya, ini sebetulnya murni ungkapan dari para pembantu Pak Prabowo yang anak-anak muda ini, atau ini memang bagian dari rangkaian penertiban yang disebutkan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Kalau ini murni datang dari anak-anak muda di lingkaran Pak Prabowo, ya saya menyesalkan dalam pengertian apa? Dalam pengertian ini anak-anak muda yang ikut beserta dengan Pak Prabowo, yang dilahirkan oleh tradisi dengan demokrasi, di tradisi reformasi, mestinya agak hati-hati mengucapkan kata makar terhadap apa yang disebut dengan perbedaan pendapat gitu. Baik. Nah, kan kita berhak. Jadi saya kira, begini Bung Rai. Jadi sayang Bung Rai tidak mau
itu anak muda yang lain lah, itu sedikitnya memberi perubahan wajah bagi pemerintahan kita, di mana mereka lebih santai lah menghadapi hal-hal yang seperti sekarang dan menghindari betul pemaknaan-pemaknaan dari kritik terhadap apa yang disebut dengan makar, gitu ya, untuk mengubah wajah yang selama ini sudah dilekatkan kepada Pak Prabowo. Baik. Wajah Prabowo itu kan dianggap satu ya tidak peduli pada hak asasi manusia, dianggap tidak peduli pada kebebasan berpendapat. Lalu kalau sekarang muncul namanya istilah makar, itu justru makin menguatkan apa yang dibangun atau terbangun selama ini kepada Pak Prabowo. Dan yang paling menyedihkan saya itu datang dari anak-anak muda itu, dengan sekolah yang baik, pengalaman luar negeri yang baik, itulah kira-kira ya kan. Bahkan mereka udah keliling ke banyak negara konflik. Bisa tiba-tiba saya dan mereka kata yang makar itu gitu. Baik, silakan Pak Fahri. Ya, pertama sayang Bung Rai, sekali lagi dia menolak perbedaan pendapat ya, karena itulah kemudian nggak usah didengar lah. Kalau yang ngomong yang ini nggak usah didengar. Dia sayang sekali itu ya. Aku sedih Rai kalau kamu kayak begitu. Artinya kan kamu cuman menganggap bahwa pendapatmu yang benar. Yang kedua, Anda sendiri waktu diserang balik dengan stereotipe tertentu, Anda juga rupanya takut. Seperti Anda menyerang pemerintah dengan dengan bahasa-bahasa yang Anda katakan, tapi begitu diucapkan satu kata makar juga jadi ngeper juga, takut juga rupanya. Jadi begini loh, kita letakkan diskusi ini, Bung, ya. Anda nggak bisa mengatakan, Anda nggak bisa mengatakan Anda benar terus yang lain salah. Kita kan sama, Rai. Kan Anda jangan mengatakan kalau orang menjadi bagian dari pemerintahan pasti salah, nggak bisa begitu dong. Kan kita harus berdebat selalu dalam kesepakatan dan anggapan bahwa kita sama-sama ingin berpendapat dan pendapat kita layak diuji di ruang publik. Baik. Jangan selalu karena Anda oposisi Anda benar dan kita yang di pemerintahan kita salah. Tanpa Anda mau mendengar kita menjelaskan apa yang menjadi bagian dari pikiran pemerintah. Saya menjelaskan tadi konteksnya kita mau menjaga negara demokrasi ini kan. Panjang lebar menjelaskan. Anda tadi udah panjang lebar juga, Rai. Gimana? Baik, Bapak-Bapak, kita tahan sebentar perbincangan kita sore hari ini. Kita akan lanjutkan usai jeda, Bapak-Bapak. Pemirsa Anju Sore masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, dalam narasi yang disebutkan oleh Saiful Mujani begitu, prosedur formal impeachment itu nggak akan jalan. Lantas mekanisme apa yang dimaksud? Tunggu dulu, ini udah mau selesai atau enggak ya? Silakan. Enggak, mau selesai diskusinya apa enggak? Singkat saja, Bang Rey. Kalau singkat saya persilakan Bung Fahri aja. Biar beliau tadi kan beliau menyebut kita ini kok nggak bisa diajak dialog. Ya silakan Bung Fahri duluan. Baik, silakan Pak Fahri. Bukan begitu, Rai. Jadi kan apalagi di forum akademik ya atau teman-teman akademisi kan harus ada semacam ketenangan untuk memikirkan apa yang sedang terjadi. Karena dalam masyarakat demokrasi itu pada dasarnya semua orang mengalami hal yang sama. Kan tidak ada kelas sosial dan segregasi seperti terjadi di dalam rezim otoriter. Ini kan masyarakat terbuka. Hidup saya terbuka, hidup Anda terbuka, dan kita semua mendiskusikan hal yang sama. Oleh sebab itu kita harus bisa menyepakati hal-hal yang seharusnya ke sana kita menuju. Dunia ini lagi memerlukan konsensus, Bung Rai. Kita harus bisa menyepakati bahwa Indonesia punya celah sejarah sekarang untuk menjadi bangsa besar dan untuk menang. Dan Pak Prabowo tidak akan menahan tindakan-tindakan yang dianggap sama dengan seperti pikiran teman-teman yang Anda sebut tidak demokratis, yang Anda sebut tidak profesional, yang disebut tidak fair atau melanggar konstitusi dan sebagainya. Itu tidak akan dilakukan. Oleh sebab itu beliau berani terbuka dan bahkan berdialog, berdiskusi dengan teman-teman. Dan saya kira ini perlu disepakati. Jadi karena itulah saya mohon juga jangan sepihak gitu loh. Jadi kalau sesama teman-teman itu aja yang didengar dan orangnya bicara hal-hal yang sama tanpa ada pembanding, ya kan sayang sekali.
Dan karena itulah perlu juga sekali-kali Anda dengar saya. Kan saya juga teman Anda kan punya telepon saya punya telepon Anda. Kalau Anda punya masalah, kan kita bisa diskusikan. Dan ada kemungkinan, saya juga banyak hal yang saya tidak setujui dari yang dilakukan oleh beberapa pejabat lain. Itu tidak ada masalah, tidak mungkin diseragamkan, Bung Rai. Tetapi at least kita bisa menyepakati sebagai elemen demokrasi, sebagai pejuang yang mengantarkan bangsa ke tempat ini. Saya tidak setuju kalau kemudian teman-teman mengambil kesimpulan untuk memotong skedul demokrasi yang sudah kita sepakati. Baik. Ini capek, kita berdarah-darah, kita perjuangkan ini, Bung Rai. Baik. Bung Rai, silakan sebagai penutup. Pertama, saya tidak ada masalah dengan Bu Fahri, oleh karena itu saya merasa nggak perlu menelponnya sampai hari ini. Yang kedua, saya punya masalah dengan Pak Prabowo, dan oleh karena itulah ya kita memakai jalur-jalur yang semestinya. Yang ketiga adalah kegiatan kita adalah kegiatan yang demokratik, dijamin oleh undang-undang, dijamin konstitusi. Dan oleh karena itu, ide-ide yang terjadi di dalamnya juga dijamin oleh konstitusi. Nah, saya menyebut tadi bahwa kalau itu datangnya dari Bung Fahri, datangnya dari staf ahli presiden, kita anggap biasa saja karena kita menganggap ya itu diskusi kita dari dahulu, gitu loh kira-kira. Baik. Tapi kalau itu dari presiden, ya baru kita anggap serius. Nah, yang keempat, jangan dibilang kita nggak mau menerima kritikan juga. Kan buktinya di dalam dialog ini durasinya Pak Fahri jauh lebih panjang dari durasi saya berbicara, ya kan? Nah, itu Sama lah. saya lebih banyak gitu ketimbang Bung Fahri gitu. Nah, yang kelima, kenapa sih halal bil halalnya cuma sepihak lah? Kan halal bil halal itu ada temanya. Kalau halal bil halal pengamat kan nggak mungkin Bung Fahri saya undang. Kalau halal bil halalnya alumni fakultas anu kan nggak mungkin fakultas yang diundang juga gitu. Baik. Tapi kalau Bung Fahri merasa bahwa supaya ada titik temu, supaya ada titik perjumpaan, ya kita buat lagi nanti halal bil halalnya. Baik. Dengan tema yang memungkinkan saya ada di dalamnya. Baik, Sederhana itu aja. Gitu. Baik, terima kasih Nah, makanya- Pak Ray Rangkuti dan Pak Fahri Hamzah sudah bergabung Oke. dengan Nanya Sore hari Sehat ini. selalu, Mohon maaf Bung Rai. sekali waktunya sangat terbatas. Kita akan Maju lanjutkan terus. perbincangan ini lain kali. Terima kasih Bapak-bapak, Ya, salam ya, sehat ya. selalu. Assalamualaikum. Pak akademisi sekaligus pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani diduga mengajak publik untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto dalam ceramahnya saat menghadiri acara halal bihalal. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara dan menilai Saiful Mujani tidak paham demokrasi. Video potongan ceramah dari akademisi, peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, viral di media sosial. Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap ada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah, oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya tidak akan keluar kata-kata seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara. Itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia bisa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa, Fer? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Menanggapi pernyataan Saiful Mujani, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Saiful Mujani tidak memahami prinsip demokrasi yang baik. Jadi momen halal bihalal diisi dengan pidato-pidato sok paten, pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah di momen halal bihalal. Jadi saya agak miris ya menyaksikan pidato-pidato di acara halal bihalal itu. Teman-teman, memang ada
kelompok masyarakat di bangsa kita maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi itu dengan isi perutnya sendiri. Mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya kesampaian, kalau perasaannya terpenuhi, kalau dia terlibat dalam sebuah kebijakan, maka dia akan bilang demokratis. Tapi kalau keinginannya tidak kesampaian, kalau perasaan-perasaannya tidak terpenuhi, kalau dia tidak terlibat dalam pengambilan sebuah kebijakan, dia akan bilang itu tidak demokratis. Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani disampaikan saat menghadiri Halal Bihalal bersama sejumlah aktivis dan pengamat beberapa waktu lalu dan menuai ragam komentar warganet. Tim Liputan iNews melaporkan.